Di tengah polemik yang tak kunjung padam soal dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Rismon Sianipar kembali membuat publik gempar. Rismon menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi sepihak atau pernyataan normatif semata. Menurutnya, polemik ijazah bukan isu sepele, melainkan menyangkut integritas kepemimpinan, kejujuran publik dan marwah hukum di negara ini. Tak berhenti di situ, Rismon secara terbuka melontarkan tantangan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta Gibran menunjukkan ijazah SMA miliknya kepada publik sebagai bentuk transparansi dan pembuktian. Dengan nada menantang, Rismon menyatakan, "Jika ijazah SMA Gibran itu terbukti asli, saya siap, nusa kambangkan saya." Pernyataan ini langsung menyulut reaksi luas. Bagi Rismon, tantangan tersebut bukan sekedar sensasi, melainkan ujian keberanian moral dan keterbukaan pejabat publik di hadapan rakyat. Ia menegaskan bahwa negara hukum tidak boleh takut pada pembuktian dan kekuasaan tidak boleh alergi terhadap pertanyaan. Selama dokumen-dokumen penting itu tidak diperlihatkan secara jelas dan akuntabel, menurutnya keraguan publik akan terus hidup dan kepercayaan akan terus terkikis. Kasus ini pun kembali membuka luka lama. Apakah kebenaran benar-benar ditegakkan atau justru dikubur oleh kekuasaan? Saya sudah berbincang-bincang dengan sejumlah peneliti di kampus-kampus. Kalau peneliti saja bisa dipenjara akibat pikirannya, tulisannya, maka tunggu kehancuran demokrasi. Dan nilai-nilai hak asasi manusia di situ, manusia itu artinya manusia yang berpikir. Hak asasi manusia berpikir itu dikerangkeng. Kami itu 3 simbol manusia berpikir dan akan dikerangkeng oleh Joko Widodo. Kita dikenai pasal yang bukan main-main. Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang tuntutannya sampai 12 tahun. Kita tahu ya ancaman untuk para koruptor sama maling uang rakyat aja nggak setinggi itu. Jadi dengan pasal berlapis-lapis seperti ini, saya meminta kepada Pak Jokowi konsisten dengan perkataannya, datang ke pengadilan. Kalau tidak, restoratif justice, SP3, dan Bapak minta maaf ya kepada rakyat Indonesia dan meminta anak Anda, Gibran Rakabuming Raka, yang tak punya ijazah SMA, baik dalam maupun luar negeri, dan memodalkan surat keterangan keterangan puskesmas atau keterangan RT RW itu untuk mundur, tarik semua keluarga Anda dari sistem perpolitikan Indonesia. Berat kali Bang syaratnya. Ya, berat kali syaratnya. Ya memang harus seperti itu. Karena apa Bang? Ya, Indonesia ini udah terlalu buruk loh Bang. Kalau mereka nggak sadar berarti memang agak kurang waras ya. Agak kurang waras menurut saya. Bayangkan ya, Indonesia ini penuh banyak jutaan orang pintar, orang cerdas, tetapi kita harus memiliki pemimpin nomor 2 di Republik ini yang cuma modal surat keterangan. Itu waras nggak sih kita kalau kita diam? Bagi saya nggak waras kita itu. Harusnya lebih banyak lagi buku yang mengupas tentang Gibran ini. Harus lebih banyak lagi penulis, peneliti yang berani untuk mengupas tentang Gibran ini. Kalau masih takut, berarti kita nggak demokratis. Peneliti lain sebenarnya punya kapasitas itu untuk membuat. Beribu-ribu kali lebih lipat, beribu-ribu kali lipat dari kecerdasannya, ketelitiannya, keseksamaannya daripada saya, Bang. Cuma satu, nggak punya mereka, nekat. Rasa nekatnya belum ada. Mungkin setelah melihat Rismon dipelajari, mungkin ya, Rismon ini siapa sih, ada backup politiknya nggak sih Bohir? Terus dia pelajari, dia cermati, oh ternyata nggak ada. Mereka ada, Rismon adalah bagian dari saya yang cuma rakyat jelata. Mungkin dia akan terpanggil, mudah-mudahan. Jadi beneran backupnya cuma rakyat nih, Rismon Sianipar? Benar lah Bang. Ya, saya sudah tanya beberapa komunitas BIN, salah satunya yang mantan bla bla bla, saya bilang, Bang, sudah dicek nggak saya oleh BIN atau badan atau intelijen lain? Bersih katanya. Ya memang nggak ada. Kalau masalah duit ya PPATK sudah bisa lah membuka rekening saya atau pergerakan saya selama ini kepada siapa saja pasti sudah
di monitor day by day itu. Ya kan terbukti sampai sekarang nggak ada sama sekali. Jadi apa yang abang cari dari buku ini? Cari bang, supaya pertama memperbaiki sistem seleksi KPU ke depan itu loh bang. KPU 2029 nanti ada lagi orang yang cuma modal surat keterangan dibuat-buat atas dasar relasi kuasa bisa jadi presiden. Saya yakin kan ini akan jadi presiden sesuai dengan prediksi saya. Minimum mencalonkan presiden 2029. Terbukti itu salah satunya ada berita online sekarang di Kompas kalau nggak salah itu, ya, Ahmad Ali kalau nggak salah. Kan dia bilang bisa jadi Gibran ini akan menjadi pesaing berat Prabowo Subianto. Kan sudah kelihatan. Jauh sebelumnya sudah saya katakan. Di kampus UI ini juga sudah saya katakan bahwa 90% Gibran ini dengan kekuatan finansial maupun relasi politik dan kekuatan lainnya dari bapaknya Joko Widodo, 90% pasti menang. Jadi presiden 2029 dan orang inilah yang akan menjadi pemimpinmu yang mengaku lulus SMA dengan surat keterangan padahal nggak punya rapor 3 tahun. Bang. Inilah akan menjadi presiden kita nanti kelak, diam atau bergerak sekarang. Makjulkan Gibran 2026. Itu resolusi saya. Semoga itu menjadi resolusi kalian juga. Kalau Gibran tetap melaju di 2029, berarti apa artinya buku ini? Ya, sebagai seorang penulis dan sekarang masuk ke dunia aktivisme lah kalau saya bilang ya. Saya tidak mau tahu dengan hasil akhir bang. Yang penting saya bergerak hari demi hari, demi hari, demi hari sambil berpikir apa yang bisa kita lakukan hari demi hari itu. Jadi goalnya Rismon Sianipar ini apa sebenarnya? Goalnya supaya republik ini menjadi republik yang maju dong bang. Mana bisa maju orang yang nggak lulus SMA seperti ini jadi presiden kita. Kalau berani Gibran coba, atau Bang Adi Armando yang mengatakan Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Ayo tunjukkan ijazah SMA-nya. Langsung Nusa Kambangankan saya. Tunjukkan ijazah SMA-nya kalau ada. Memang nggak ada bang. Memang nggak ada. Saya tanyakan langsung ke Ditjen Dikdasmen, Dr. Eko Susanto, mana ijazah SMA? Memang nggak ada ijazah SMA-nya, SMK atau sekolah sederajat, baik dalam. Termu kan sering membelokkan. Memang sekolahnya kan luar negeri, makanya nggak SMA. SMA luar negeri pun nggak ada, high school certificate, living certificate pun nggak ada dari luar negeri. Gitu. Saya ingin republik ini maju, demokratis, meritokratis. Siapapun bisa jadi pemimpin republik ini, apapun latar belakangnya, apapun identitasnya. Tapi bukan Gibran yang dijadikan wapres oleh bapaknya. Ketika bapaknya menjadi pusat kekuasaan, ya sangat gampang. Nanti ditiru oleh presiden lain. Anaknya akan dipresidenkan. Apa bisa negara kita maju seperti itu? Bahkan ini sekarang sudah saya translate, saking saya seriusnya bang. Ini sudah saya bukunya saya terbitkan di Amazon sekarang bisa. Gibran's Endgame pakai apostrof S, The Vice President Without High School Diploma, itu sudah bisa. Memang sengaja saya buat mahal, ya sekitar $100. Nah itu rencananya kita cetak juga dan kita akan kirimkan ke banyak negara, terutama negara-negara ASEAN, negara-negara BRICS, negara-negara United Nations atau PBB. Bahkan Donald Trump harus tahu bahwa Indonesia itu punya vice president, ya, wakil presiden, nggak punya ijazah SMA bro. Begitu aja nanti surat saya pengantar nanti untuk mengirimkan ini ke Donald Trump. Itu tidak mempermalukan bangsa kita sendiri bang? Lebih baik mana bang? Bisu, bungkam, atau kita ungkapkan? Abang jawab. Rakyat jawab. Mau didiamkan atau diungkapkan? Nggak dilempar ke internasional? Saya nggak tahu, saya nggak mau jawab itu bang. Tapi apa yang saya pikir, kalau saya tidak bisa minta bantuan komunitas Indonesia, komunitas bangsa sendiri, terus kemana saya harus mengadu? Coba. Kalau semua berpikir perutnya sendiri,
memperkaya diri sendiri, jumlah nol yang ada di tabungan, tidak peduli, tidak mau tahu dengan urusan bangsa ini. Terus untuk apa kita bernegara? Untuk apa kita bernegara kalau kita memikirkan individu kita masing-masing? Jumlah nol, berapa jumlah nol di rekening tabungan kita? Ya udah bubar aja Indonesia ini. Biar kita pecah-pecah. Kan ini bukan itu tujuan dari founding fathers kita, ya. Oleh karena itu saya ajak mahasiswa, kalau ada yang mendengar ini, BEM, Badan-Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia di seluruh universitas Indonesia, ayo bedah buku, ajak guru besar kalian, guru-guru besar di kampus kalian, kita bedah ini sama-sama. Itulah gunanya kita menjadi kaum intelek yang siap untuk dibantah, dikoreksi, didiskusikan, dikomplementer, dan lainnya. Oleh karena itu, lebih baik kita mati daripada kita hidup dengan rasa takut.